kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, baikkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya Puja, guru dari kelas 4 SDN 6 Sinambul, akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai aksi nyata saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan berbagi demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SDN 6 Sinambul. Sebelumnya yang saya hormati Bu Yuli selaku Kepala SD Negeri 6 Sinambul dan Bapak Ibu guru beserta staf SDN 6 Sinambul yang saya hormati. Inilah profil beliau-beliau yang mensupport saya selama program pendidikan guru penggerak. Ada Bapak Muhammad Fahrudin SPD, itu pengajar praktek saya, dan fasilitator saya Bapak Wisnus Budi Listianta SPD MPD yang selalu setia mendampingi kami dalam program guru penggerak ini. Sebelum saya melanjutkan ke diseminasi budaya positif, bolehlah Bu Yuli selaku kepala sekolah memberikan sepatah dua patah kata untuk penyemangat kami semua, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Negeri 6 yang saya hormati, terutama Ibu Akhadia selaku guru penggerak dari SD 6 Sinambul. Alhamdulillahirrabbilalamin, di SD kita ini ada salah satu guru yang ikut di dalam guru penggerak angkatan ke-5. Bapak Ibu, nah, ini
saya mau diseminasi tentang materi-materi dari guru penggerak. Nah, seperti itu. Mohon dari Bapak Ibu semua ini juga ada pembukaan guru penggerak di mana yang kemarin sudah Zoom. Bapak Ibu bisa mengikutinya dan ikut mendaftar. Biar apa yang sudah dijalani Bu Dia, panjenengan nanti bisa mencari informasi dari Bu Dia, ikut di dalam guru penggerak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan hanya Bu Dia saja, monggo panjenengan ini yang masih muda-muda ikut menjadi program guru penggerak. Nah, nanti sebagaimana telah diikuti Bu Dia yang angkatan 5 untuk SD kita ini, nanti panjenengan bisa untuk meminta bantuan pengalaman dari Bu Dia. Misalkan panjenengan nanti ikut menjadi guru penggerak, dimana kalau guru penggerak tahap ke-5 sudah di Jepara, yang ini nanti tahap ke-8, 9, 10. Monggo diikuti ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih terhadap Bu Dia. Semoga maju terus Bu Dia, jangan mundur, tetap semangat. Lakukan terus apa yang sudah diprogramkan dari guru penggerak tersebut. Kemudian dari itu bisa ditularkan ke teman-teman seperti itu. Karena ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana guru penggerak itu adalah sudah sangat mendalami masalah kurikulum Merdeka. Di sini kan kelas 1 dan kelas 4 untuk tahun depan, kelas 2 dan kelas 5. Nanti 3 tahun itu sudah semua menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, demikian Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Yuli atas perkembangannya kepada kita semua. Akan saya lanjutkan. Sebelum saya sampaikan mengenai budaya positif, sebelumnya materi-materi yang telah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak sampai detik ini belum selesai Bapak Ibu, baru setengah perjalanan ini. Di modul 1.1 itu kami semua belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini juga hampir sama dengan yang ada di PMN, Platform Merdeka Mengajari. Terus kemudian modul 1.2 itu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak, dan di modul 1.4 ini yang dimana kita harus mendiseminasikan kepada rekan-rekan mengenai budaya positif yang harus kita tanamkan di kelas dan mengakar ke anak-anak di sekolah. Seperti itu. Tujuan akhirnya kita belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Itu tujuan akhirnya untuk menanamkan profil pelajar Pancasila pada diri anak-anak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun. Artinya kita sebagai pendidik ini hanya mampu menuntun anak menurut kodratnya, kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya yang sudah melekat pada diri anak. Kita tidak bisa merubah kodrat tersebut. Kita tuntun mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Kita semua sebagai guru ini harus menghamba pada murid, bukan berarti kita menghamba sembah sujud, itu bukan. Maksudnya kita memfasilitasi mereka dengan tulus, dengan seoptimal mungkin, di mana pembelajaran tersebut harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri anak. Kemudian kita ini diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu. Sekolah ini diibaratkan lahannya, dan anak-anak itu bagaikan tanaman padinya, ya, benih-benihnya. Kita yang akan mewujudkan benih tersebut itu akan tumbuh menjadi seperti apa? Benih yang bagus kalau kita rawat otomatis akan menjadi semakin bagus yang kita tuai. Benih yang bagus kalau kita biarkan, kita tidak
kita pelihara, bukan dirumati Bapak Ibu, itu akan bagaimana? Kita tahu sendiri ya. Walaupun dia sebagus apapun, kalau kita tidak menuntun mereka, memfasilitasi mereka dengan baik, dengan bijak, dengan lurus, apa jadinya? Benih yang kurang baik pun, kalau kita bisa merawatnya dengan baik, dengan strategi, dengan cara yang kita miliki sebisa mungkin, itu akan menjadi kita mulai bagaimana? Yang bagus pula, ya kan? Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tadi, maka guru itu harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun. Kata menuntun ini yang selalu kita garis bawahi, kita ingat-ingat untuk menuntun tumbuh kembang anak-anak kita melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Pusatnya bukan kita Bapak Ibu, tapi murid, dengan tetap memperhatikan minat dan bakat mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nilai-nilai dalam guru penggerak itu ada yang pertama mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai guru penggerak itu kita dituntut untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi judge bagi Bapak Ibu guru yang lain. Seperti saya berdiri di sini ini, namanya menjadi judge bagi Bapak Ibu guru yang lain. Terus mendorong adanya kolaborasi, kerjasama antara Bapak Ibu guru dan kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya. Mewujudkan kepemimpinan murid, kita itu harus mampu mewujudkan jiwa pemimpin pada diri murid kita untuk membangun karakternya di masa depan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nanti akan kita bentuk sebuah komunitas praktisi untuk memajukan sekolah kita ini. Kemudian ada visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, itu diperlukan sebuah visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai perubahan tersebut. Visi dapat terwujud jika kita itu bekerja sama semua antar warga sekolah, baik guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan kepala sekolah, murid dengan guru dan kepala sekolah beserta staf-stafnya. Kita itu harus mampu berkolaborasi. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut itu dapat kita lakukan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Tahapan baca ini ada yang namanya buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur aksi nyata kita. Sampailah kepada poin pentingnya, yaitu tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan baca tadi, akan muncul pembiasaan di sekolah. Tentunya pembiasaan yang bagus dengan mewujudkan karakter yang ada pada diri anak, yang nantinya akan kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman dalam diri siswa selama mengikuti proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri, sehingga murid itu akan lebih mandiri, terampil, dan bertanggung jawab. Konsep-konsep inti yang ada dalam modul 1.4 budaya positif, yaitu yang pertama, bisa kita lakukan disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan sebuah pendekatan di mana kita mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dalam diri anak. Kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ini memiliki posisi kontrol. Yang pertama, kita itu bisa ada di posisi sebagai pemberi hukuman. Kemudian ada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa menjadi teman bagi siswa kita. Kita juga bisa saja berada di posisi pemantau, dan ini yang diharapkan kita itu bisa mampu berada dalam posisi manajer. Nanti di slide selanjutnya akan saya kupas tuntas tentang 5 posisi kontrol ini. Kemudian kebutuhan dasar
dasar yang dibutuhkan oleh setiap manusia itu sebetulnya yang pertama itu kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itulah kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada dalam diri manusia. Kemudian kita harus mampu membuat sebuah keyakinan kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa, di mana keyakinan kelas tersebut itu mengacu pada nilai dan prinsip kebajikan. Terakhir, kita itu harus mampu melakukan sebuah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti juga akan kita kupas tuntas. Di mana segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan sebuah keyakinan. Nanti juga akan saya tampilkan video tentang praktek restitusi. Kita kupas yang pertama tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Anak-anak kalau dengar kata disiplin, aku males, gini, pasti gak enak, pasti ada hukuman. Di pikiran mereka disiplin ada hukuman. Itu salah sebetulnya, tapi sudah tertanam dalam diri anak seperti itu. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu bisa memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang tumbuh dari dalam diri mereka. Disiplin yang ada dalam diri anak ini tidak tumbuh karena mereka takut dihukum, karena mereka takut dengan gurunya, karena mereka malu dengan temannya. Kalau yang seperti itu namanya masih faktor ekstrinsik, belum ada kesadaran diri. Yang harus kita tanamkan ini faktor intrinsik, di mana anak-anak itu mau dan mampu mendisiplinkan dirinya karena kemauan dari dalam dirinya itu sendiri. Itulah tugas kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan faktor intrinsik tersebut. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Lima kebutuhan dasar tadi yang sempat saya ulas di depan, itu ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Kita ini butuh bertahan hidup untuk bisa diakui oleh orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu ada. Kemudian kita ini sebagai manusia pada dasarnya butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga anak didik kita, mereka itu memiliki kebutuhan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan terhadap sekitarnya, termasuk penguasaan pembelajaran, penguasaan bersosialisasi dengan teman-teman. Kemudian kebebasan, anak itu perlu sebuah kebebasan, apalagi untuk anak di usia SD seperti ini. Kebebasan itu sangat mereka harapkan. Kalau di dalam kelas misalnya kita hanya, ayo jangan rame, ayo di tempat duduk, ayo jangan ngobrol. Sebetulnya itu kenapa mereka ngobrol, kenapa mereka jalan ke sana kemari, karena mereka itu butuh sebuah kebebasan. Karena kebebasan itu memang kebutuhan dasar yang ada dalam diri setiap manusia. Bagaimana kita sebagai pendidik ini dapat menciptakan sebuah kebebasan dalam pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian kesenangan. Nah, pembelajaran yang kita lakukan di sekolah ini harus mampu memenuhi kebutuhan kesenangan dalam diri murid. Jadi mereka belajar itu harus merasa senang, bahagia, tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa. 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita penuhi selama kita melakukan pembelajaran sehari-hari di kelas. Begitu Bapak Ibu. Nah ini 5 posisi kontrol. Nah posisi kontrol kita sebagai guru ini penghukum, ini pasti sudah sering sekali, apalagi pendidikan di zaman jadul itu, zaman dahulu ya. Bapak Ibu pasti pernah merasakan tidak mengerjakan PR gimana Pak Ibu? Ditanya gurunya, ayo amin 2 kali 2
tiga Pak, maju, kakinya berangkat satu, telinganya dipegang, itu namanya apa Bapak Ibu? Apa Pak? Menghukum ya, hukumannya. Nah itu posisi penghukum. Itu sebetulnya sudah tidak diperlakukan lagi di pendidikan kita pada zaman sekarang ini, apalagi di kurikulum merdeka ya. Terus posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, itu nanti pokoknya kita kupas semuanya. Kita juga bisa di posisi seorang teman, pemantau dan manajer. Coba nanti kita akan bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Selama ini kita itu sudah berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Apakah kita sudah mampu menjadi seorang manajer dalam pembelajaran? Coba kita lihat. Ini dia di posisi penghukum. Nah, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Hukuman itu tidak hanya yang nampak fisik. Sebetulnya sudah banyak yang kita lakukan sebagai seorang pendidik hukuman verbal. Makanya kita perlu banyak koreksi diri akan banyaknya dosa yang telah kita lakukan selama ini dalam proses pembelajaran terhadap anak didik kita. Posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Nah, seperti itu. Jangan sekali-kali seperti itu Bapak Ibu. Terus ini, kamu selalu saja salah, sudah berulang kali masih saja salah. Kalau panjenengan masih seperti itu, berarti panjenengan masih berada di posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian ini, selalu, pasti, selalu yang terlahir selesai kamu. Guru ini lala nungguin kamu terus setiap hari. Apalagi sampai pakai nunjuk-nunjuk itu, kita masih berada di posisi penghukum, posisi yang paling tidak diinginkan ini, tidak diperbolehkan. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran yang Bapak Ibu guru lakukan itu berhasil, yaitu menggunakan caranya sendiri. Inilah posisi seorang penghukum. Kemudian ciri-ciri penghukum. Nah ini ciri-ciri kalau kita berada di posisi penghukum, itu biasanya menggunakan nada suara yang tinggi. Ayo, jangan, ayo, sudah belum? Kamu terus. Nah ini bahasa tubuh mata melotot, kemudian jari menunjuk sambil menghardik itu. Misalnya ada temannya, assalamualaikum, muridnya, assalamualaikum, maaf saya terlambat. Terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kenapa bisa kapan bisa kamu datang tepat waktu? Nah itu, kalau kita masih berkata seperti itu kita sebetulnya di posisi penghukum. Tapi hukuman verbal ini ya, bukan hukuman fisik. Kalau sudah fisik ya terlambat tidak berdiri sana di depan, di pojok, nah atau di belakang mana, jangan masuk kelas. Nah itu penghukum itu. Kemudian ini, selalu tidak mengerjakan, lagi-lagi kamu tidak mengerjakan PR. Itu kita masih dalam posisi penghukum Bapak Ibu. Terus tanyakan pada diri kita masing-masing Bapak Ibu, apakah kita masih di posisi penghukum? Bagaimana? Coba kita bayangkan perasaan murid kita jika kita itu berbicara seperti itu terus-menerus kepada anak didik kita. Bagaimana nanti psikisnya? Ya itu akan kena mental biasanya sekarang ya. Nah ini hasil yang akan diciptakan oleh diri kita sebagai seorang penghukum. Kemungkinan murid itu akan marah, mendendam, dan bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu mencoret-coret mejanya, bukunya dicoret, pakai kata-kata yang kasar misalnya ya. Lebih buruk lagi itu bisa juga murid kita, ini biasanya dilakukan kalau murid yang udah tingkat SMP atau SMA ya, sudah lebih dewasa, itu pulang super aku dengan ngarep kalau ditanya wae pulang mobilnya atau motornya langsung cerewet atau diberikan pilok surat Pak Guru tidak tahu diri. Wah murid sekarang itu pemberani sekali, maksudnya yang kita tumbuhkan bukan pemberani yang seperti itu ya. Nah itulah yang kita hasilkan kalau kita ini sebagai guru masih di posisi penghukum. Next. Setelah posisi
posisi penghukum itu kita juga bisa berada di posisi pembuat merasa bersalah. Ini yang kita rasakan biasanya. Ini sepertinya bagus, ternyata tidak Bapak Ibu. Pembuat merasa bersalah itu biasanya dulu bersuara lembut, lirik gitu, menggunakan keheningan yang membuat orang lain atau murid kita itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan sampai merasa dia itu rendah diri. Next. Jangan sampai Bapak Ibu kita itu berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar itu kata-kata yang lembut sekali. Nah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Karena kita sudah berkata tadi, gimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dia itu akan merasa rendah diri, merasa terpuruk. Seperti itu kan. Murid merasa tidak berharga. Dia merasa telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Itu tidak disarankan Bapak Ibu Guru. Kita berada dalam posisi pembuat merasa bersalah. Terus pembuat merasa bersalah biasanya itu ngandani murid itu dengan suara melas, halus, sedih gitu muka kita. Kemudian bahasa tubuh merapat pada anak dengan lesu seperti itu. Ani, contohnya ya, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji bukan dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Seperti itu sambil misalnya pegang pundak muridnya begitu ya. Kalau panjenengan seperti itu, panjenengan masih berada di posisi merasa bersalah. Bagaimana coba perasaan murid panjenengan kalau diperlakukan seperti itu? Tapi dia itu merasa rendah diri. Aku sangat banget ya Allah. Aku merasa telah mengecewakan orang-orang yang saya sayangi sampai aku nanti dilaporkan ke orang tuaku tentang itu tadi. Nah seperti itu ya. Murid itu merasa bersalah. Dia itu merasa benar-benar gagal ya. Karena dia itu merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku bisa ngomongin tapi ora iso nyenengke wong tuaku. Kadang-kadang sikap seperti ini nih lebih berbahaya daripada sikap menghukum. Kalau menghukum tadi kan anak-anak masih bisa meluapkan emosinya gitu. Coret-coret meja, coret-coret. Kalau yang seperti ini dia itu akan memendam rasa itu di dalam hati. Dia merasa bahwa dia rendah diri.
yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol melalui persuasi. Kemudian itu terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa pada posisi kontrol ini. Negatifnya itu, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tadi, maka murid tersebut akan kecewa. Mereka berpikir, wah, bapak atau ibu guru saya adalah teman saya, seperti itu, tapi tidak bisa membantu saya. Mereka akan kecewa. Dia itu murid akan bertindak baik pada guru yang dianggap temannya saja. Dia akan berbeda pada guru yang dianggap bukan temannya, seperti itu. Guru sebagai teman itu juga akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak kemarin, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu contoh kata-kata yang dilontarkan di mana panjenengan sebagai guru itu berposisi sebagai teman. Dalam posisi guru sebagai teman itu biasanya suaranya itu nada suaranya ramah, kemudian akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, dan mata serta ada senyum jenaka terhadap murid tersebut. Contohnya ini, ada contoh perkataan yang dilontarkan oleh bapak ibu guru dalam posisi seorang teman. Azam, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kau ini, sambil senyum-senyum. Itu biasanya di mana bapak ibu guru bersifat atau berada pada posisi kontrol teman. Hasilnya, apabila panjenengan ini berada pada posisi kontrol guru sebagai teman, itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Tetapi ada juga dampak negatifnya. Murid tersebut akan menjadi tergantung pada panjenengan ketika panjenengan itu berposisi sebagai teman. Murid juga akan berbuat sesuatu jika yang menyuruhnya itu adalah guru yang dianggap sebagai teman tadi, karena Anda memposisikan diri Anda sebagai teman. Belum tentu berlaku sama untuk bapak ibu guru yang lain yang tidak dianggap sebagai teman. Nah, di sini selanjutnya ada posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Nah, pemantau ini lebih bagus dari posisi teman, tetapi juga tidak diharapkan. Ya. Memonitor pemantau ini berarti mengawasi siswanya. Posisi pemantau ini biasanya bertindak sesuai dengan peraturan dan konsekuensi yang ada. Kemudian kita sebagai guru itu dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau dalam posisi kontrol sebagai seorang guru. Pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau biasanya seperti ini. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa atas tindakanmu tadi? Kemudian guru tersebut biasanya mengandalkan perhitungan, catatan data yang digunakan sebagai bukti perilaku kesalahan seorang muridnya. Pemantau itu biasanya menggunakan nada suara datar dan bahasa tubuhnya formal. Contohnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang akan kamu terima? Hasilnya, murid itu akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Berarti pemantau ini patokannya pada konsekuensi yang telah dibuat. Nah, ini posisi yang diharapkan terutama pada kurikulum merdeka ini di era milenial ini,
kita sebagai guru itu diharapkan mampu menjadi seorang manajer. Ya, artinya berarti bukan menghukum, bukan membuat merasa bersalah, bukan juga teman ataupun pemantau. Ya, guru itu harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid menentukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Bila kita ingin murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, mari kita berlaku sebagai seorang manajer dengan mengacu pada restitusi yang menjadikan murid itu mampu memanage dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Manajer biasanya akan menggunakan kata-kata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kita yakini ini sesuai dengan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama murid kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian rencana perbaikinya seperti apa? Seperti itu. Manajer bukan berarti untuk mengatur perilaku seseorang, mengatur perilaku murid kita, itu bukan. Tetapi membimbing murid untuk dapat memanage atau mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer tidak memisahkan murid dari kelompoknya, tidak memisahkan anak yang bermasalah tadi dari kelasnya, itu tidak. Tetapi mengembalikan anak yang bermasalah tadi ke dalam kelas, ke dalam kelompoknya, menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan lebih baik. Hasilnya itu akan mengembalikan tanggung jawab yang ada pada diri murid, tentunya dengan bimbingan kita sebagai seorang guru. Sekarang kita kupas lagi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini berbeda nih Bapak Ibu. Kalau hukuman itu kita berikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Tadi sudah sempat kita bahas di awal. Kalau hukuman fisik itu tadi disuruh berdiri di depan atau berdiri kaki satu sambil pegang telinga, itu hukuman fisik. Hukuman psikis ya bisa berupa kalimat tadi. Kamu terlambat lagi, itu termasuk hukuman psikis. Terus kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus diterima siswa, diterima murid dari apa yang telah dia lakukan, dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi konsekuensi itu biasanya sudah kita rencanakan. Misalnya sebelumnya, besok yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya berarti mengerjakan 5 kali lipat. Nah, itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu bukan hukuman, bukan juga konsekuensi. Restitusi itu berarti kita memberikan pilihan, memberikan alternatif, solusi dari tindakan yang telah dilakukan oleh murid kita. Dia punya kesalahan apa? Kita perbaiki dengan memberikan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Nah, ini keyakinan kelas ya. Untuk melakukan restitusi, untuk kita berada di posisi manajer, itu kita terlebih dahulu harus membuat sebuah keyakinan kelas bersama anak didik kita ya. Keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita masing-masing. Pembuatan keyakinan kelas ini melibatkan semua warga kelas beserta guru ya, melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas itu juga dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau sudah tidak sesuai mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Nanti ada contohnya pembuatan keyakinan kelas. Kalau cara merumuskan keyakinan kelas itu biasanya siswa melakukan diskusi dengan guru hingga akhirnya ditemukan kesepakatan bersama untuk menumbuhkan budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan sehari-hari bersama murid kita. Nah, ini dia contoh pembuatan keyakinan kelas. Kemarin sudah sempat saya terapkan di kelas 4, bukan kemarin ya. Awal-awal saya memperoleh materi tentang budaya positif ini di poin keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Langsung saya praktekkan di kelas 4 melalui kertas karton yang ditempel di papan tulis. Kemudian saya sediakan sticky note berwarna-warni di sana untuk menuliskan keyakinan kelas dan kelas impian. Nah, di keyakinan kelas ini setiap anak menuliskan
keyakinan kelas yang mereka inginkan, hal-hal positif, budaya-budaya positif yang mereka inginkan. Ada yang menuliskan bertanggung jawab, disiplin, selalu mengerjakan PR, rukun dengan temannya, menghargai guru, membuang sampah pada tempatnya, dan banyak lagi itu ditempelkan di depan. Terus kita kelompokkan yang kata-katanya hampir sama, itu kita buat dalam satu bentuk keyakinan kelas, sehingga diperoleh beberapa keyakinan kelas, kita tempelkan di kelas, kita sepakati bersama. Apabila nanti ada siswa murid kita yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, nanti akan kita lakukan restitusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, pengertian restitusi. Restitusi itu sendiri. Restitusi itu apa sih? Dari tadi kita membahas restitusi. Menurut Gosen 2004, restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan murid, tetapi restitusi ini adalah sebuah tawaran, pilihan pada murid dan bukan berupa paksaan. Restitusi ini fokus pada solusi untuk dapat mengembalikan murid yang bersalah tadi pada kelasnya, pada kelompoknya, untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Dalam melakukan restitusi juga ada yang namanya segitiga restitusi. Ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan restitusi terhadap murid kita. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas biasanya kita awali dengan pertanyaan atau sebuah penguatan, ya. Kita katakan kepada murid kita bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kita menstabilkan identitas, kemudian kita itu melakukan validasi tindakan yang salah itu tadi. Dengan cara ini, kita tanya kepada anak, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Terus kemudian cara atau alternatif apa yang anak butuhkan, mengapa dia melakukan kesalahan itu tadi, ya. Terus dibutuhkan alternatif, kesalahanmu itu tadi apa. Misalnya kesalahannya itu menendang bola sampai kacanya pecah, berarti itu solusinya bagaimana, seperti itu. Terus kita tanyakan, perbuatanmu tersebut sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian setelah itu kamu setelah ini ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Itu menanyakan keyakinan. Saya juga telah melakukan sebuah segitiga restitusi, skenario segitiga restitusi. Karena waktu itu ada di tugas saya di demonstrasi kontekstual budaya positif, itu kita harus membuat skenario penerapan segitiga restitusi. Pada waktu itu saya membuat 2 kasus dalam satu tahapan, yaitu di mana kasusnya adalah ada murid yang terlambat masuk sekolah dan tidak mengerjakan PR. Ceritanya pada pagi hari itu, tanggal 22 Agustus 2022, seluruh siswa kelas 4 SDN 6 Sinanggul masuk sekolah setelah libur hari Minggu kemarin. Jihan, ini siswa kelas 4 SDN 6 Sinanggul, hari itu terlambat sekolah dan dia juga tidak mengerjakan PR matematika. Nah, kemudian dilakukan restitusi terhadap permasalahan Jihan tersebut. Ini ada contoh skenario, video skenario segitiga restitusi. Kita lihat cuplikannya saja, ya. Berapa nanti ada poin-poinnya. Poin-poin segitiga restitusi tadi kan ada 3 tindakan yang kita lakukan, ya. Nanti ada tindakan yang pertama. Nah,
Nah ini kasus 1 dan 2. Yang pertama, nah kita tanya ke anak, kenapa kok kita bisa sampai memanggil si Jihan ini ke kantor? Ya, dia menyadari karena dia itu terlambat dan tidak mengerjakan PR. Ini adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Ya, kita tanya ke Jihan, perbuatannya tersebut salah apa tidak, seperti itu. Dia akan menyadari bahwa perbuatan tersebut salah. Kemudian kita berikan penguatan bahwa kesalahan yang dilakukan Jihan ini merupakan kesalahan yang manusiawi. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Inilah salah satunya, ya. Ternyata si Jihan itu mengikuti perlombaan 17 Agustus, ya, sehingga dia kelelahan, kecapean sampai larut malam. Ternyata dia tidak mengerjakan PR. Nah, kita ingatkan bahwa dia itu harus ingat akan tanggung jawabnya. Kita beri pengertian, ya. Mengikuti lomba itu ya memang boleh-boleh saja, tetapi PR itu merupakan sebuah tanggung jawab. Dan kita ingatkan untuk mengerjakan PR itu setiap malam, tidak menunggu waktu atau hari pembelajaran tersebut datang, ya, sehingga semua PR itu akan terkerjakan seperti itu. Kita berikan sebuah alternatif. Kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan, perbuatan Jihan tersebut sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama di awal kegiatan pembelajaran. Jihan ternyata ingat dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Dia menyadari belum menjalankannya, ya. Nah, si Jihan berjanji untuk akan selalu datang tepat waktu dan selalu mengerjakan PR. Kemudian guru juga harus menanyakan gimana caranya supaya dia itu selalu datang tepat waktu dan selalu mengerjakan PR. Ternyata si Jihan ini menjawab, dia akan meminta bantuan ibunya untuk membangunkannya jika dia terlambat bangun lagi, supaya tidak terlambat ke sekolah. Juga si Jihan ini berjanji untuk belajar setiap malam dan mengerjakan PR tanpa menunggu waktu atau jadwal pelajaran di PR tersebut datang. Nah ini, kita lakukan refleksi, kita minta tanggapan murid setelah kita melakukan restitusi. Itu bagaimana perasaan Jihan? Nah, si Jihan atau si anak ini setelah guru melakukan restitusi, dia merasa lega, senang, ya, tidak ada tekanan dalam dirinya karena kita tidak memberikan hukuman, juga kita tidak membuat dia merasa bersalah, kita tidak memberikan konsekuensi atas tindakannya, ya. Dia tidak akan mengulanginya dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah contoh tindakan restitusi. Di anak kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3, kita juga bisa melakukan restitusi, ya, dengan kalimat yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak.
Nah ini, dalam melakukan sebuah budaya positif di sekolah, sebelumnya saya telah berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu Yuli. Saya membicarakan bagaimana kalau kita ini menguatkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Sudah banyak sekali budaya positif yang ada di sekolah kita. Sudah kita jalankan setiap hari. Ini bisa kita lebih kuatkan lagi bersama-sama dengan adanya kolaborasi antar Bapak Ibu guru dengan warga sekolah. Ya, ini seperti halnya melakukan jabat tangan ketika hendak bersalaman atau jabat tangan tidak masuk kelas. Next, Pak. Terus kemudian ini berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Ini sudah kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu. Kita tuntun lagi supaya dia itu lebih khusyuk dalam berdoanya dan melakukan cuci tangan ketika hendak makan. Ini biasanya anak-anak istirahat mau makan itu ya udah langsung makan gitu aja. Padahal tangannya ini kan kotor, habis pegang segala macam benda. Kita biasakan untuk cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu ya, baru makan jajan atau bekal. Kemudian memungut sampah yang berserakan ke dalam tong sampah. Ini hal-hal kecil tetapi akan berdampak besar, membentuk kebiasaan-kebiasaan dalam diri mereka hingga mereka tumbuh dewasa nanti. Terima kasih. Sekian diseminasi mengenai budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mari kita, Bapak Guru hebat, bergerak bersama menuju Indonesia maju. Saya buka termin pertanyaan. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Oh gitu, Buzo ya. Oke, Buzo, guru kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu Diah tentang bagaimana cara melakukan restitusi untuk anak kelas bawah. Dan mohon berikan sedikit gambaran contoh perlakuannya. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, kok malah menutup. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali ya dari Bu Sol, guru kelas 1 guru kelas 2 SDN 6 Sinanggul. Pertanyaannya itu bagaimana cara kita melakukan restitusi untuk anak yang berada di kelas bawah. Ya, kelas bawah ini kan terkadang masih susah untuk diajak komunikasi ya. Bagaimana kita melakukan restitusi dan berikan gambaran nyatanya, sedikit contohnya. Oke. Misalnya begini, Bu Sol. Biasanya anak kelas bawah, kelas 1, 2 itu kan masih sering yang buang sampah ya tinggal jret gitu ya. Ngambil buku di pojok baca ya, setelah selesai ambil jret gitu ya. Nah, bisa kita panggil atau kita dekati. Misalnya namanya si Joni ya. Joni, misalnya dia apa ini ya? Buang sampah ya sembarangan ya. Joni, apa tadi yang kamu lakukan? Dia menjawab, gak ngapa-ngapain Bu. Kok gak ngapa-ngapain? Tadi Bu Guru lihat kamu loh. Oh itu, ngapain ya Bu? Saya ngobrol Bu sama teman. Enggak, yang tadi loh. Oh buang sampah Bu. Di mana tadi buangnya? Mana coba tunjukkan. Ini Bu. Gitu. Loh, kok di situ? Emang tempat sampahnya di situ? Tidak Bu. Lihat di mana tempat sampahnya? Ini di sini. Ya sudah, tempat sampah itu untuk membuang sampah ya kan? Buang sampah pada tempatnya. Terus kita tanya, Joni, kalau seperti itu tadi perbuatanmu sudah betul apa belum? Dia bilang, salah Bu. Nah iya salah ya kan? Tidak boleh diulangi lagi ya kan? Iya Bu. Nah kalau perbuatan tersebut salah,
sebaiknya tadi seharusnya kamu bagaimana? Seharusnya saya membuang sampah pada tempatnya. Ya, terus guru bilang, ya Juni, betul. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bilang seperti itu, ya kan? Tidak apa-apa. Kamu juga manusia, ya tentunya pernah melakukan kesalahan. Kesalahanmu kali ini bisa dimaafkan, tidak apa-apa, tapi tidak boleh diulangi lagi. Terus kita tanya, kenapa tadi Joni kamu kok buang sampahnya di situ? Saya tadi itu kok buru-buru pengen main sama temanku kok Bu. Jadi aku tidak melihat tong sampah, tinggal lempar saja terus lari sama teman-teman mau ikut mainan jamur-jamuran misalnya. Nah, berarti lain kali kamu harus bagaimana? Kalau membuang sampah berarti dilihat tempat sampahnya, dimasukkan ke tong sampahnya. Kamu harus belajar dari kesalahanmu. Tidak boleh terburu-buru, ya kan? Harus bisa pintar membagi waktu, ya kan? Mana waktu makan jajan, terus buang sampah pada tempatnya, baru bermain bersama teman-teman. Satu hal yang bisa kamu pelajari, jangan terburu-buru. Dan kalau buang sampah itu ya pada tempatnya. Nah, gimana caranya besok supaya kamu itu tidak mengulanginya lagi, membuang sampah sembarangan? Besok ya saya itu kalau makan tidak berburu-buru Bu. Saya kalau jajan itu ya makan jajan sambil santai, duduk, selesai saya ingin bermain, itu saya buang sampahnya dulu pada tempatnya. Tidak terus misalkan saya ikut teman-teman begitu saja Bu. Nah, ini kan di sini dia menyadari kesalahannya dan esoknya dia tidak akan seperti itu lagi. Dia akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak terburu-buru. Terus kemudian kita yakinkan dia, ya bagus sekali, berarti besok kamu tidak akan mengulanginya lagi. Satu lagi tadi yang belum kita ucapkan, kan kita tadi diminta untuk sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Kalau anak kelas bawah itu kan paling kesepakatannya ya yang ringan-ringan saja yang sudah dipahami anak. Membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, mengembalikan barang pada tempatnya, terus rukun dengan teman, menghargai guru, menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan. Berarti dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Kita ingatkan, kamu kan tidak Joni kesepakatan kelas kita. Ayo gimana? Iya Bu, harus buang sampah pada tempatnya. Kamu sudah melakukan itu belum Bu? Nah, berarti dia tidak melakukan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Kita yakinkan dia untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Bagus, kamu besok tidak mengulanginya lagi, akan membuang sampah pada tempatnya, terus dia akan kembali bersama teman-teman dengan hati yang riang gembira. Kita tanya, gimana Joni kamu tadi? Dibilang sama Bu Guru, saya senang Bu, saya paham. Berarti besok saya buang sampah pada tempatnya. Kamu ini marah sama Bu Guru? Tidak Bu, saya senang, saya jadi mengerti. Nah seperti itu, tidak ada perasaan dendam dalam diri anak, tidak menimbulkan ini psikisnya ya tidak kena, ya tidak kena mental dia. Kalau zaman sekarang kita sebut itu kena mental, ya kan? Kasihan anak kalau seperti itu. Lalu dia bahagia, dia kembali lagi bersama teman-teman dalam keadaan bahagia tanpa ada rasa dendam. Seperti itu Bu Sol, gimana? Mau ada yang ditambahkan teman-teman? Saya cukupkan ya. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif pagi hari ini. Semoga kita semua dapat menyerap ilmu mengenai budaya positif yang harus kita terapkan di kelas dan di sekolah kita tercinta ini SDN 6 Sinanggul. Semoga ilmu yang saya dapatkan juga bermanfaat untuk panjenengan semua. Terus satu lagi, monggo Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri mengikuti pendidikan guru penggerak, ini ada pembukaan CGP angkatan 8, 9, dan 10 untuk Kabupaten Jepara. Bisa dibuka SIM PKB-nya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali, saya cukupkan sekian.
Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepotong-potong aneh.